Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi fi darini amin. Melanjutkan tentang muhassinat berikutnya ya, yakni muhassinat ma'nawiyah. Untuk pengertiannya muhassinat ma'nawiyah ini bagian yang pertama adalah tauriyah. Tauriyah itu adalah menyebutkan lafaz yang memiliki dua makna. Makna yang terdekat, yang zahir, tapi justru bukan itu yang dikehendaki. Dan menunjukkan makna yang jauh, yang samar, tapi justru itu yang dikehendaki. Contohnya, yang pertama, mengenai sebuah sejarah. Ada laki-laki yang bertanya kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar hijrah bersama dengan Nabi. Laki-laki itu bertanya, "Man hadza?" Yang ditunjuk itu Rasulullah. Abu Bakar akhirnya bertauriah dan mengatakan, "Hadini yahdini." Nah, seorang pemberi petunjuk yang akan menunjukkanku. Nah, laki-laki yang bertanya itu fahamnya di sana adalah pemberi tunjuk jalan. Padahal yang Abu Bakar maksudkan adalah pemberi tunjuk pada cahaya dan keimanan. Kemudian berikutnya lagi adalah praktik bahwasanya Nabi jika berjalan bersama dengan sahabat-sahabatnya di perang Badar bertemu dengan seorang suku Arab pedalaman. Nah, kemudian suku Arab pedalaman ini bertanya, termasuk dari golongan kaum mana? Nabi Muhammad, nahnu min ma. Kami dari air. Orang Arab pedalaman itu berpikir bahwasanya kabilah air gitu ya. Nah, padahal yang dimasukkan Nabi, kita semua itu diciptakan dari air. Yang ketiga adalah apa yang dinukil oleh sebagian salaf yang mengenai mereka itu diuji tentang kemakhlukan Al-Quran. Nah, akhirnya para salaf itu menunjuk jari jemarinya. Nah, saya bersaksi bahwasanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan dan juga lembaran Nabi Ibrahim semuanya, ya, itu semua adalah makhluk. Padahal yang dimaksud itu semua adalah makhluk adalah kelima jari-jarinya. Mulahadzah ya yang perlu diperhatikan. Tauriyah ini berbeda dengan jinas, nanti akan dibahas ya. Jinas kemarin sudah dibahas ya. Bahwasanya kalau jinas itu harus mengurang kalimah yang sama sebanyak 2 kali, berbeda halnya tauriyah. Dan jinas itu kedua maknanya dikehendaki semua, tapi tauriyah tidak. Kedua makna dalam jinas itu nanti tidak peduli apakah maknanya dekat atau maknanya jauh ya. Yang penting di sana menampilkan dua makna. Tapi kalau tauriyah harus ada perbandingan antara makna dekat dan makna jauh. Berikutnya ada tibak dan muqabalah. Tibak itu menggabungkan suatu hal dengan perlawanannya dalam kalam. Contoh perlawanan antara dua isim, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini kan perlawanan. Ya. Kemudian antara dua fiil, adhaka wa abka. Secara arti kan bertolak belakang. Haraf laha dan alaiha. Loh, apa urusannya laha dan alaiha? Karena yang menggunakan lam itu berarti mendapatkan manfaat. Yang menggunakan alai itu berarti mendapatkan madarat. Yang keempat, mukhtalifah ini. Jadi bertolak belakang gitu ya. Saya bertolak belakang dia. Formatnya tidak melulu sama. Satunya isim, satunya fiil. Bisa saja.
Wa may yudlillahu fama lahu min had, antara yudlil dan had gitu. Berikutnya macam-macamnya. Yang pertama adalah tibakul ijab. Jadi tibak yang terjadi adalah dua hal yang berlawanan. Nah, perlawanannya itu sama-sama dalam kondisi positif atau negatif. Tahsabhum aiqadha wa hum rukud. Nah, di sini aiqadhan dan rukud sama-sama kalimat positif. Yang kedua tibak salbi. Berbeda antara dua hal, tapi perbedaannya itu justru terjadi dari positif dan negatifnya. Contoh kul hal yastawi alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi alladzina ya'lamun, ya'lamunnya itu berbanding dengan la ya'lamun. Itu tibak. Perlawanan dari tibak adalah muqabalah, menyebutkan dua lafaz atau lebih kemudian menyebutkan kebalikannya secara berurutan. Jadi bisa dibilang muqabalah ini adalah next level dari tibak, ya. Contohnya walahatu qalila walabku katsira. Yadhaku dengan yabku, qalilan dengan katsiran. Yang kedua firman Allah Ta'ala yuhillu thayyibat yuharrimu alaihimul khaba'its. Ini ada tiga sekaligus. Yuhillu dengan yuharrimu, lahum dengan alaihim, thayyibat dengan khaba'its. Yang ketiga Abu Ja'far Al-Mansur, la tukhriju min ijta'ah ila dhilil maksiyah. Ya. Jadi di sini min sama ila, min ibtida'ul ghayah ila in. Ya. Kemudian izu ta'ah dengan dhilil izu dengan dhili atau dengan maksiyah. Perbedaan antara muqabalah dan tibak itu hanya satu perlawanan saja antara dua hal. Muqabalah itu lebih dari tersebut. Fungsi dari tibak dan muqabalah adalah menampilkan makna dan menguraikannya. Karena yang namanya dhid, ya, itu akan tampak kebaikannya, ya, maksudnya akan tampak nilai perlawanannya ketika disebutkan perlawanannya yang lain. Jadi suatu hal itu akan tampak, benar-benar tampak ketika diperbandingkan dengan perlawanannya. Berikutnya ada mura'atun nadhir. Pengertian dari mura'atun nadhir adalah mengumpulkan antara dua hal atau lebih yang ada kecocokan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau tadi lebih ke adanya kebertentangan makna, ini justru dicari nilai munasabahnya. Contohnya bahwa sam'u wal basir, ya, melihat dan mendengar, sebagai organ manusia yang sifatnya untuk menginput data gitu ya. Wasyamsu wal qamaru bihusban, nilai munasabahnya syamsu yang bersinar di siang hari, qamar yang bersinar di malam hari. Berikutnya ada husnul taklil, ya, memberi alasan yang baik. Praktiknya adalah seorang sastrawan akan mengingkari secara terang-terangan atau secara diam-diam ilat sesuatu yang sifatnya sudah familiar. Wa ya'ti bi ilatin adabiyatin thorifatin, dan nanti justru akan memberikan sebuah alasan yang bernilai sastrawi yang tentu saja unik. Tunasibul gharadal ladzi yaqsidu ilaihi, yang sesuai dengan tujuan apa yang dikehendaki oleh si sastrawan itu tadi. Nah, contohnya yang pertama di sini mahtarakat tidaru ila min halati syakiyah ila ahliya an-nazihina anha. Ya. Rumah itu tidak terbakar kecuali karena panasnya api kerinduan yang dimiliki rumah itu kepada penghuninya. Jadi kan di sini panasnya kerinduan di sini ini kan seolah sebuah alasan yang dibuat-buat oleh sastrawan karena unsur-unsur tertentu yang memang dikehendaki gitu. Nomor 2, nazal matar bukaan al-faqidil ghali. Hujan pun turun karena menangis atas kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, di sini kan ya mengalasi turunnya hujan sebagai bentuk tangisan.
Nah, langit pun menangis. Ini kan sebenarnya kalau kita bawa ke ranah ilmu bayan ya sudah majas gitu. Karena kehilangan sesuatu yang berharga. Ya kalau motifnya apa ya kembali ke motif-motif dari termasuk kembali ke motif-motif dari apa namanya penggunaan majas macam itu. Jadi kan kalau dilihat dari perspektif bayannya itu majas, kalau dilihat dari perspektif badiknya itu husnul taklil. Berikutnya ada takkidul madah bima yusbihudam. Jadi menegaskan pujian, saking tegasnya pujian tersebut sampai mirip dengan celaan. Ada dua macam. Jadi mengecualikan sifat yang terpuji itu adalah termasuk ya pujian yang sangat kuat sehingga mirip dengan celaan. Yang kedua, jadi menyebutkan sebuah pujian tapi dikecualikan sifat pujian yang lain. Ada Ustadz Fadil ila annahu sabur. Ini Ustadz yang utama gitu. Ini Ustadz favorit lah, Ustadz yang utama gitu. Hanya saja tapi dia tuh orangnya sabar gitu. Ini gimana sih Ustadz favorit tapi orangnya sabar. Maksudnya tapi itu kan orientasinya pasti, wah ini berarti ada sifat jeleknya nih. Enggak, sifat jeleknya saja itu sabar gitu. Ana usail Arab baida ani min Quraisy. Anu orang Arab yang paling fasih, hanya saja aku dari kabilah Quraisy. Lah, emang apa urusannya gitu? Ya tidak, maksudnya yang dikehendaki di sana itu kan berarti sebagai orang Quraisy pun itu adalah sesuatu yang mulia, kan yang diamanai untuk mengurus Ka'bah oleh kaum-kaum lainnya. Berikutnya takidu dzami bima yushbihul madah, mencela dengan tegas hingga mirip dengan pujian. Jadi kebalikan dari konsep yang pertama tadi ya. Jadi ada prakteknya menyebutkan sifat terpuji yang dinafikan, kemudian dikecualikan sebuah sifat yang tercela. Contohnya, tidak ada kebaikan dalam sekelompok kaum kecuali mereka adalah pengecut. Sifat baiknya saja itu pengecut gitu, apalagi sifat buruknya. Ini mencela sebenarnya, cuman mirip dengan memuji. Karena seolah-olah muji pada sebenarnya mencela gitu. La jamala fil khutbah ila annaha tawilatun fi ghairi faidah. Tidak ada keindahan dalam khutbahnya kecuali khutbahnya itu panjang dan tidak ada faidahnya. Ini mencela sebenarnya ya. Yang kedua, menyebutkan sifat tercela ditambahi dengan mengecualikan sifat tercela yang lain. Fulanun hasudun ila annahu namam. Fulan itu tukang dengki. Hanya saja dia tukang adu domba. Sudah dengki, tukang adu domba lagi. Al-qawmu musyihaun ila annahum li'am. Kaum itu pelit. Ya. Tetapi mereka juga ya, jadi kalau diartikan begitu, tetapi mereka juga orang-orang yang hobi mencela, sudah pelit, suka ngatain, astagfirullah ya. Dicontohkan bukan hakim. Nah, pengertiannya menyampaikan kepada seorang mukhotob dengan apa yang bukan dikehendaki oleh mukhotob. Mukhotob maksudnya A, tapi direspon dengan B gitu ya. Bagaimana caranya? Ima bitarki su'alihi wal ijabah an su'alin lam yas'alhu. Jadi mengabaikan soal yang ditanyakan tapi menjawab atas pertanyaan yang lain yang nggak pernah ia tanyakan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengarahkan pembahasannya dengan pembahasan yang lain, dengan maksud bahwasanya yang hendaknya ia pertanyai atau yang ia kehendaki adalah apa yang direspon oleh si mutakallim. Contoh yang pertama, yas'alunaka madza yunfikun ya. Jadi kan mereka mempertanyai apa yang kami nafkahkan. Jawabannya, qul ma anfaqtum min khairin fal walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil.
Jadi tanyanya apa yang dinafkahkan, tapi responnya daripada bertanya apa yang kalian nafkahkan, lebih baik kalian mengerti siapakah yang hendaknya kalian nafkahi. Tidak menjawab pertanyaannya, tapi merespon dengan sesuatu yang lebih tepat. Harusnya tanya kemana kami nafkahkan. Gitu. Berikutnya, mengenai seseorang yang sudah tua, ya, tanya usiamu berapa, dijawab anak an'amu bisihatin wa afiyah. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan nikmat sehat dan afiat. Jadi tidak dijawab berapa umurnya, tapi mestinya dibanding kamu bertanya umur, tanya kondisi fisik saya sehat atau tidak. Kemudian contoh yang kedua, firman Allah Ta'ala, minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyina wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum. Kemudian su'ilal Abbas radhiyallahu anhu ayyukum akbaru anta am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akbaru minni wa ana ulidtu qablahu. Ya. Jadi tadi yang kedua praktiknya apa? Yang kedua adalah mengalihkan pembahasan pada sesuatu yang lebih penting. Jadi formatnya bukan pertanyaan. Sayyidina Abbas dipertanyai mana yang lebih berusia atau berumur antara Sayyidina Abbas dengan Rasulullah SAW. Beliau menjawab dengan huwa akbar. Beliau lebih besar dari saya dan aku dilahirkan sebelum beliau. Kalau difahami secara arti harfiah, seolah-olah beliau lebih besar dari saya kan lebih berusia. Padahal arah besarnya bukan ke sana. Ya beliau lebih mulia dari saya, tapi saya dilahirkan sebelum beliau. Saya dilahirkan sebelum beliau. Kalau diartikan lebih tua nggak cocok, karena lebih tua Sayyidina Abbas. Jadi maksudnya akbar ini ya lebih mulia. Gitu. Berikutnya ada iltifat. Iltifat itu adalah mengalihkan pembahasan, mengalihkan pembicaraan kepada lawan bicara, atau kepada ghaibah, atau kepada kondisi yang lain. Contoh dan gambaran dan percontohannya, iltifat dari mutakalim kepada mukhatab. Famaliyala abdulladzi faturani wa ilahi turja'un. Jadi di sini awalnya pakai mutakalim, kemudian menjadi mukhatab. Mestinya wa ilahi urja'u gitu. Ini sama halnya ketika kita membahasakan diri kita kepada orang tua ya. Umpama saya katakan saya belum makan. Umpama katakan namanya Budi ya. Saya belum makan. Budi tadi terlalu sibuk. Ya seolah-olah memposisikan sebagai orang lain. Padahal ya Budi itu si pembicara itu sendiri. Jadi menggunakan isim dhamir itu sebagaimana ghaibah. Mutakalim kepada ghaib. Inna atainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Aku berikan kepadamu telaga kausar, maka beribadahlah kepada Tuhanmu. Ya, padahal yang disebut dengan Tuhanmu itu kan yang memberikan telaga kausar tadi. Mestinya kalau menyesuaikan dengan pembahasan fasholli lana gitu. Iltifat dari mukhatab kepada mutakalim, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Mintalah ampun pada Tuhanmu, kemudian bertobatlah padanya. Karena sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini dari ghaib ke ghaib juga. Kalau kita lihat dari kata robnya sih ya mestinya ghaib ke ghaib, tapi di sini percontohannya dari mukhatab kepada mutakalim, jadi ya dikembalikan ke orientasi dhamirnya gitu. Iltifat dari mukhatab dan ghaib kepada ghaib hatta idza kuntum fil fulki wa jarna bihim birihin thayyibah. Hingga ketika kalian berada di dalam kapal, kami jalankanlah kapal tersebut bersama mereka. Maksudnya mereka itu ya kalian yang diajak omong ini. Ya. Yang kelima, iltifat dari ghaib kepada mutakalim. Wa walladzi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Jadi wahwa ini maksudnya Allah.
Kemudian wa anzalna beralih kepada aku turunkan dari langit air yang suci. Iltifat dari gaib kepada mukhatab, wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata bahwasanya Zat Ar-Rahman itu memiliki atau mengambil anak. Sungguh kalian telah lakukan sesuatu yang buruk. Ya. Fungsi dari iltifat itu isyaratul dhihan. Jadi memberikan kesan ya, di dalam hati seseorang. Jadbil intibah, menarik perhatian. Batan situs sami, supaya si pendengar itu lebih bersemangat. Ini insya Allah kita lanjutkan besok ya. Karena di saya masih ada kajian lain. Insya Allah besok kita hatamkan. Kalau cukup, kalau tidak ya di hari Rabu. Insya Allah nanti kita lihat kondisinya. Karena kalau hamdika, syudah lantas, astagfirullahaladzim.